Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita kini telah memasuki usbu pertama di semester kedua dalam tahun 2021. Dalam tradisi bergereja di Gereja Protestan Maluku, usbu pertama di bulan Juli diwarnai dengan perayaan perjamuan Asa Kudus bagi setiap warga gereja yang telah sidi. Perayaan perjamuan kudus dimaknai sebagai cara gereja untuk memperkuat iman umatnya selaku orang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Kepala Gereja dalam mewujudkan panggilan bersama di tengah-tengah dunia ini, tetapi juga untuk menjaga hidup keberlanjutan sebagai orang percaya kepada Kristus. Perayaan perjamuan kudus yang telah diselenggarakan pagi tadi mengekspresikan iman kita kepada Allah yang mau menderita dan menebus dosa umatnya. Oleh sebab itu, sebagai umat yang telah ditebus, maka respons iman yang harus kita nyatakan adalah hidup sebagai orang-orang yang telah ditebus atau yang telah diampuni dosanya, hidup dalam pertobatan secara total. Sebagai persekutuan umat, maka seluruh kehadiran kita di antara orang lain mesti mencerminkan hidup yang baru atau hidup dalam pertobatan. Dengan begitu, kehadiran kita di antara orang lain hendak mendeskripsikan keterbukaan untuk beradaptasi dan menerima orang lain dengan latar belakang yang berbeda, serta saling berbagi dan menopang dalam kebaikan dan kebenaran. Untuk itu tema pemberitaan kita di usbu ini yaitu gereja yang dipanggil dan diutus Tuhan di tengah masyarakat akan menjadi penuntun hidup kita memasuki hari-hari hidup ke depan. Tema ini hendak menegaskan kepada kita tentang makna panggilan kita selaku gereja Tuhan di tengah-tengah masyarakat. Artinya, kehadiran kita di tengah masyarakat bukanlah kehadiran yang tanpa makna. Sebaliknya, kehadiran kita hendak memberi makna sehingga orang lain yang melihat kehadiran kita menjadi bersyukur, bersukacita, nyaman, damai dan bahagia. Memang untuk mengaktualisasi hidup yang memberi kenyamanan, kedamaian dan kebahagiaan baik di tengah keluarga, gereja dan masyarakat itu tidak semudah kita membicarakannya atau mengkhotbahkannya. Tetapi juga tidak terlalu sulit untuk dilaksanakan ketika ada tekad dan mau memberi diri dipimpin dan diatur serta dikendalikan oleh Tuhan. Aktualisasi diri dalam kendali Tuhan akan memungkinkan kita dapat menyaksikan betapa dahsyatnya Allah yang kita percaya dan imani di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Kepala Gereja itu. Yang penting di sini adalah hendaknya kita menunjukkan kualitas dan identitas kita untuk menjadi berbeda dari orang lain. Pertanyaannya adalah, mengapa kita menjadi berbeda dari orang lain atau apa yang membuat kita berbeda dari orang lain? Hal ini dijelaskan dalam bacaan kita tadi. Ayat 9 menyatakan, "Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang Kristen adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebagai orang percaya kepada Kristus, maka Tuhan selalu berkarya untuk membarui hidup umatnya agar senantiasa berada dalam hubungan yang dekat dengan Allah. Kita tidak bisa memungkiri fakta bahwa perjumpaan dengan dunia memperhadapkan kita pada kejahatan manusia yang terjadi di mana-mana dengan berbagai macam bentuknya. Bahkan kejahatan itu bisa mempengaruhi eksistensi kita sebagai orang percaya. Karena itu pengorbanan Yesus di salib harus terus dihayati sebagai tindakan Allah menebus dan menyelamatkan orang percaya dari dosa dan salah, dan membawa hidup orang percaya ke dalam kebenaran serta menjadi dekat dengan Allah. Orang Kristen
adalah orang yang dipilih oleh Allah dan ditempatkan oleh Allah dalam rencana penyelamatannya bagi dunia. Oleh karena itu, sebagai orang pilihan Allah, maka ada tanggung jawab moral yang harus kita hidupkan di dalam kebersamaan kita dengan orang lain sebagai respons iman kita kepada Allah. Tanggung jawab moral itu dapat diwujudkan dengan menunjukkan keberpihakan kita kepada kebenaran, keadilan, kedamaian demi kemanusiaan sejati. Kita diharapkan sebagai umat pilihan Allah telah dikhususkan bagi Allah untuk tetap memiliki persekutuan dengan sesama umat pilihan Allah lainnya. Kita harus tetap mampu menjadi saksinya, menyaksikan perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib, serta mampu melayani orang-orang yang ada di sekitar kita, karena kita telah terlebih dahulu menerima pelayanan Allah dalam hidup kita. Setidaknya kita dapat menghadirkan perilaku benar, adil, damai, dan penuh kasih dengan semua orang, akan memperjelas status kita sebagai orang-orang pilihan Allah. Karena itu, orang pilihan Allah tidak akan melakukan kejahatan di dalam hidupnya. Sebaliknya, mereka akan memberi diri untuk dipimpin, diatur, dikendalikan oleh Allah untuk berlaku baik terhadap semua orang tanpa kecuali. Inilah yang membuat kita berbeda dari orang lain, bahwa seluruh hidup kita tidak diatur oleh kita sendiri, melainkan oleh Allah. Setiap orang yang mau memberi diri dan hidupnya dipimpin, diatur, dan dikendalikan oleh Allah akan menyaksikan kemuliaan Allah lewat hidupnya, baik dan berkenan kepada Allah. Ia tidak akan melakukan sesuatu yang di luar kehendak Allah, sebab Allah selalu menyertai dan memelihara hidupnya untuk melakukan peran dan fungsinya di tengah dunia ini. Kita juga diharapkan untuk tetap melakukan yang berkenan di hadapan Allah, hidup takut akan Allah, hidup menurut jalan yang ditunjukkan Allah kepada kita, mengasihi Dia dengan segenap hati kita, sehingga kita hidup tampil beda dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. Walau hidup di tengah tantangan, kita harus mampu hidup sebagai anak-anak Allah. Sekarang ini kita kembali dikejutkan oleh merebaknya COVID-19 yang berakibat pada meningkatnya orang-orang yang terinfeksi. Hal ini sangat mengganggu ketentraman kita setelah kurang lebih 8 bulan sejak 11 Oktober 2020 kita sudah kembali kebaktian di gereja dan kebaktian sektoral diaktifkan lagi. Kini kita harus kembali lagi ke rumah. Saudara-saudara, apapun tantangannya, kita percaya bahwa Allah yang kita imani dalam Yesus Kristus tidak akan melepaskan tangannya dari kita. Sebaliknya, Ia akan menyertai dan menghikmati kita untuk mensiasati situasi dan kondisi ini, sehingga kita tidak menjadi korban atas pandemik ini. Karena itu, semua anjuran pemerintah untuk memperhatikan protokol kesehatan itu secara ketat agar kita dapat mengeliminir penyebaran COVID-19 ini dengan baik. Mari kita mendoakan agar pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa dengan bebas melakukan aktivitas kita tanpa rasa takut dan gentar. Tuhan Yesus menolong kita untuk menyampaikan shalom Allah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin.